Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari. Dan juga pergerakan ISG yang cukup melakukan pelemahan di hari ini akibat dari pergerakan ISG di minggu lalu yang sudah cukup bullish. Sebelumnya jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan ini masalah Stockbit yang linknya saya sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Lagi-lagi ISG tidak mampu bertahan di area middle supply, yaitu pada range 6162 sampai 6139. Sesuai dengan ulasan review kemarin, ada potensi dia tidak mampu melakukan breakout keluar ya. Area 6097 bisa kita jadikan minor demand selanjutnya untuk membatasi kemungkinan penurunan dari ISG itu sendiri. Namun jika area 6097 dapat ditembus, saya pikir momentumnya masih cukup sama, akan bergerak menurun sampai hingga 6040 sampai 6006. Kalau lihat dari MACD dan RSI kembali melakukan pelemahan dari akumulasinya akibat dampak dari koreksi yang cukup kuat hari ini ya. Jadi saya pikirlah kita pantau dulu bagaimana ISG pergerakannya di minggu ini. Saham pertama yang akan saya share untuk trading besok itu ada saham Tifa, di mana saham ini melakukan perlawanan sejak dia terpukul penurunan cukup dalam ya. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung sudah melakukan pelemahan distribusi dan sudah memulai akumulasinya. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Tifa bisa mempertimbangkan area 700 sampai 655 untuk batasan dia melakukan breakout untuk supply-nya. Karena di sini sudah ada target koreksi yang sudah tercapai, saya pikir, di mana dia tertahan di area resisten become support yang sudah dilalui sebelumnya. Dan di sini sudah diretest beberapa kali dan kemarin cukup kuat ya di tutupan sore. Jadi saya pikir layak menarik untuk kita trading di saham Tifa, mengingat dia punya banyak supply gap ya di sini. Lalu juga ada saham Toys. Updating terhadap Toys hari ini yaitu cukup mengenaskan ya, di mana posisinya dia sudah breakdown di area 236 dengan volume yang cukup kuat, dengan volume distribusi akumulasi juga menandakan distribusi sudah dimulai, sudah ada dead cross, dan volume distribusinya sudah mengalami penguatan satu bar sangat besar. Dari RSI tren harganya memang sudah mengalami titik jenuh beli, dan saya pikir potensi melakukan penurunan kembali masih cukup kuat. Namun bagi teman-teman bisa memperhatikan nanti area 210 untuk fast trade saja. Area 210 bisa teman-teman ambil posisi jika teman-teman ingin fast trade ya. Target penurunan bisa saja mencapai 178 jika area minor demand di 210 ini mampu ditembus dengan volume distribusi yang hampir sama dengan hari ini. Selanjutnya, jika kita berbicara Toys, ada saudara juga yaitu Yellow. Yellow juga mengalami volume distribusi yang cukup kuat hari ini, ARB juga sama dengan Toys. Potensi penurunan bisa mencapai area 390 atau menuju area resisten become support yaitu di 366 sampai 360. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Yellow bisa memperhatikan area tersebut untuk melakukan buy on weakness. Tapi bagi teman-teman yang masih memiliki saham Toys, jika teman-teman memiliki posisi di bawah 366 bisa melakukan sell on strength dulu ya. Karena kemungkinan target penurunannya masih cukup jauh jika dia mampu menembus area 366 ini. Selanjutnya ada saham Harum. Harum membentuk candle doji dan tidak mampu melewati area all time high-nya, bergerak pada range 7.675. Dan hari ini high-nya atau close-nya masih sama dengan all time high di bulan Februari lalu. Namun secara sentimen saya pikir masih cukup kuat untuk saham Harum, dengan mengingat MACD dan RSI-nya cenderung masih cukup bullish kuat. Tapi jika kita melihat juga secara target taking profit kita di 8.175 juga sudah tercapai.
Jadi saya pikir bagi teman-teman yang memiliki saham Harum bisa mempertimbangkan untuk trading stop atau juga taking profit. Selanjutnya ada saham Pura, salah satu saham penan yang masih bergerak di situ-situ saja. Dan sekarang masuk kembali di area range buy, yaitu pada range 97 dan 100. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Pura, dia berpotensi akan meretest kembali area 100-nya, di mana posisinya sudah bergerak pada range trendline support yang diretest pada 97 low hari ini. Jadi saya pikir momentumnya lagi-lagi kita akan melihat 100 untuk sebagai target. Dia punya break bullish untuk taking profitnya sesuai dengan penan, yaitu bergerak pada range harga 114, dan juga secara optimal kalau kita lihat supply-nya di sini ada 118. Jadi mari kita lihat bagaimana potensi saham Pura di pola penannya. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI dalam time frame 1 jam itu sudah menandakan bullish dengan hampir melakukan golden cross, dan juga secara RSI tren harganya sudah mengalami peningkatan. Namun kalau kita lihat dari tren harga secara akumulasi harian masih cukup lemah akumulasinya. Jadi saya pikir pasar belum merespon cukup bagus di saham Pura, atau terdapat indikasi sudah dilakukan akumulasi. Mari kita simak bersama pola penannya apakah berhasil atau tidak. Selama dia bertahan di area 94 masih sangat menarik untuk saham Pura. Selanjutnya ada saham Okas. Okas di sini sesuai dengan range kita 85 ulunya hari ini, dan sudah tercapai ya untuk kita buy on weakness, dan sekarang posisinya close di 88. Ada potensi kembali dia akan menguat menuju area 102-nya kembali dan 108. Dan kalau kita lihat secara MACD dan RSI dari sisi akumulasi masih cukup kuat. Jadi saya pikir layak kita pantau bagaimana Okas potensinya mampu break kembali di area 95-nya menuju area 102, 108, dan 115. Selanjutnya ada saham baru yang cukup menarik saya pikir, yaitu ada Chani. Chani di sini cukup menarik jika kita lihat dia membentuk base dengan posisi low yang hampir sama setiap harinya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Chani bisa memperhatikan area 123 sampai 119 untuk entry, dan juga bisa melakukan taking profit di atasnya, yaitu pada range 147 sampai 143. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Chani bisa memperhatikan area dua range ini ya, karena kemungkinan besar dia akan membentuk candle sideways saja saya pikir, melihat dan menimbang selama hampir 3 minggu dia bergerak pada posisi harga yang sama. Dari MACD dan RSI cenderung bullish, namun dari sisi akumulasi masih cukup lemah ya. Jadi saya pikir lah kita pantau bagaimana Chani ini untuk kita tradingkan pada range 123 sampai 119 untuk entry, dan taking profitnya di 147 sampai 143. Selanjutnya ada saham Verna, salah satu saham multi finance yang hari ini sudah melakukan break ya. Ya sudah melakukan break, namun ada false break di sini, tetapi tutup di candle atasnya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Verna, jika kita melihat volumenya sangat valid dan sudah break seperti ini, maka target selanjutnya kalau kita ambil secara breakout, maka potensinya bisa mencapai area 182. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Verna bisa mempertimbangkan entry. Jika close 139 teman-teman bisa mengambil posisi, area stop loss bisa di 131 dengan taking profit di 160 atau di 182. Nah, sama-sama bisa kita minimalkan rugi 5% dan juga rugi 5% dengan taking profit 15% dengan 30%. Teman-teman bisa ambil opsi bagaimana sesuai trading plan, dan saya pikir jika dia memang konfirmasi baiknya sangat kuat, dan kalau kita lihat memang dari MACD juga sangat cukup bagus ya volume barnya, jadi saya pikir sangat valid ya untuk saham Verna melakukan breakout yang cukup indah hari ini. Selanjutnya untuk updating saham Hais ya. Hais sesuai dengan review saham edisi kemarin untuk trading 1 minggu ini, dia sudah mampu break area downtrend minornya, dan sekarang sudah
mengalami penguatan, dan kalau kita lihat pada time frame kecil dia sudah melakukan penguatan kembali, dari MACD sudah golden cross, dan dari RSI juga melakukan akumulasi cukup bagus. Jadi saya pikirlah kita pantau bagaimana saham HICE ini jika dia mampu break dan bertahan di atas 270. Jika dia mampu bergerak di atas 270, maka kemungkinan besar dia akan lanjut menuju area high-nya kembali, yaitu di 228, dan lanjutannya kembali yaitu di 306. Seperti itu. Dan teman-teman jika sudah enter di saham Asnur bisa memperhatikan area 260, ketika breakdown bisa melakukan cut loss. Selanjutnya hari ini heboh ya untuk saham perminyakan, yaitu saham oil. Oil hari ini sudah sesuai dengan area entry kita, yaitu di 336, dan close hari ini 338. Maka kita lihat potensinya bagaimana besok, apakah terjadi penguatan atau tidak setelah menutup gap. Kalau kita lihat dari time frame kecil sudah mengalami pelemahan dari time frame 2 hour dan sudah melakukan akumulasi di hari-hari menit-menit terakhir untuk bursa hari ini. Jadi saya pikirlah kita pantau bagaimana potensi oil. Jika dia mampu break 350, potensinya bisa lanjut ke 390, 400, dan break kembali bisa berpotensi sampai 528. Jadi jika area gap ini sudah ditutup, saya pikir utang gapnya sudah tidak ada, demand sudah terpenuhi, maka kelanjutan untuk kenaikan saham oil seharusnya sudah bisa dimulai. Selanjutnya ada saham asuransi juga, yaitu adalah ASMI. Nah, ASMI di sini sudah mengalami posisi ARB hampir 1 minggu dari target kenaikannya yang sudah terjadi, juga lebih dari 1 minggu ya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk saham ASMI bisa memperhatikan area 344 sampai 314 untuk melakukan pembelian. Kenapa? Di sini ada base yang bisa kita jadikan sebagai patokan untuk demand. Karena saya pikir potensinya masih cukup lanjut mencapai 236 sampai 212. Kenapa? Karena di sini ada tail. Tail juga bisa kita ambil posisikan sebagai area demand, di mana terjadinya area permintaan sebelumnya dan sudah dipenuhi, maka buyer sudah melanjutkan posisinya. Jadi saya pikir bagaimana pergerakan ASMI untuk besok bisa memperhatikan area 2 range area itu di 344 sampai 314. Selanjutnya ada saham Trace yang terjadi kesamaan oleh ASMI dan Trace, yaitu adalah ARB berjilid-jilid ya. Dan sekarang ARB Trace sudah mencapai keempat kalinya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Trace bisa memperhatikan nanti area 159 atau 154 untuk lakukan entry, atau bisa menunggu di area range demand gapnya ini, yaitu pada range 144 bisa kita jadikan opsi untuk entry. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Trisula, saya pikir bisa perhatikan money manajemennya untuk entry-nya. Karena bukan tidak mungkin potensinya bisa menjadi ASMI atau juga bisa menjadi saham-saham IPO yang sudah arah berjilid-jilid dan juga ARB berjilid-jilid. Jika kita lihat secara potensi, jika dia mampu mantul di area 154, maka target kita langsung saja ke atasnya itu ada minor supply di sini di 187 sampai 185. Dan kalau kita mendekati target arah itu di 192. Apakah mungkin terjadi? Saya pikir bisa saja. Tetapi bisa memperhatikan area 154 untuk area entry-nya dan juga di 144. Selanjutnya updating saham Agro. Agro hari ini kabar baiknya adalah dia sudah RUU PSLB dan mengeluarkan hasil RUU PSLB-nya adalah penggantian nama dari Bank Agro menjadi Bank Raya. Tetapi jika kita melihat performa market di saham agro ketika terjadinya kegiatan RUU PSLB, di sini market malah bersentimen negatif dengan posisi dia terkoreksi minus 1,95%. Apakah ini sebagai koreksi sehat? Saya pikir tidak juga ya. Kenapa? Secara area minor supply dia tidak mampu menembus sesuai dengan target kita, yaitu di 2660. Maka kita lihat potensinya bagaimana di 2470 sebagai area minor demand lanjutan setelah dia break di posisi tersebut.
Jika dia mampu break di area posisi tersebut dan break dengan cukup volume kuat, saya pikir sudah terjadi false break di saham agro. Maka layak kita pantau dulu bagaimana potensi selanjutnya. Tapi dari MACD dan RSI sudah cukup bagus potensi